Nah, ini adalah ban pinggang yang kita setrika. Ini namanya kain keras dengan lem, atau kalau istilahnya sering disebut trubenis. Nah, satu bagian ini kita kasih kampu 1 cm. Kemudian kita setrika sampai benar-benar nempel ya. Setelah setrika nempel, kemudian kita setrika lagi ke arah sini. Kita setrika lagi. Dia benar-benar press, kemudian kita balik arahnya. Sekarang kita setrika kembali. Nah, ini yang bagian ada ban pinggangnya posisinya di atas, yang tanpa ban pinggang di bawah. Kemudian kita setrika kembali ke arah begini ya. Ini untuk memudahkan kita untuk penjahitan, karena kalau udah disetrika begini dia dapat presan, jadinya waktu masang ban pinggang yang di bagian dalamnya itu lebih mudah karena sudah ada cetakannya. Bisa kita bantu pakai kayu supaya dia press. Nah, selesai untuk pencetakan ban pinggang ini. Sekarang tinggal kita satukan ke roknya. Ini hasil ban pinggang tadi yang udah disetrika ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini yang bagian putih ini ada garis setrikaan, dia madepnya ke sana. Nah, yang ini yang tanpa kain, tanpa trubenis ini dia madepnya ke sini. Terus kemudian kenapa lingkar pinggang ditambah 4? Nanti 2 cm itu untuk tempat haknya dan 2 cm yang satu lagi untuk kiri kanan sebagai kampu 1 cm. Nah, setelah disetrika ini kan ada yang tidak rata nih, kita ratakan dulu supaya nanti waktu membalik hasilnya tepat dan sama. Nah, sekarang kita pasang di roknya. Nah, ini yang bagian atas ya, yang bagian atas kita kasih kampuhnya 1 cm saja ya. Jadi di sini 1 cm kampuhnya. Kita paskan di sini. Nah, kita paskan keliling. Jadi nanti kalau misalkan setelah dipasang ada kurang atau lebih, bisa dibongkar di sisi sini ya. Jadi ini juga fungsinya sebagai cetakan. Jadi hasilnya biar akurat, sisa di bagian sini 1 cm, di bagian yang ini nanti sisanya 3 cm. Nah, sekarang kita pentul-pentul dulu ya sebagai ukuran pas atau enggak.
Nah, hasilnya pas ya. Ada lebih 3 cm di bagian sini. Kemudian kita akan jahit ya. Waktu jahit jangan kena yang putih-putihnya ya, tapi nggak boleh jauh-jauh juga dari yang putih-putihnya ini. Pelan-pelan aja. Dan seperti biasa, kalau memang kesulitan menggunakan pentul, bisa kita jelujur dulu ya. Ini selesai kita jahit. Jangan lupa kalau selesai menjahit, kita periksa dulu bagian sisi-sisi ininya, kiri kanan ininya ya, sama atau enggak. Nah, ini hasilnya sama ya. Sekarang kita bisa lanjutkan. Kalau misalkan hasilnya enggak sama, panjang sebelah, harus salah satu dibongkar, kita samakan dulu. Nah, sekarang tadi yang seperti saya jelaskan, kenapa ditambah 4, jadi sisa yang ini tadi sisa 3. Nah, yang 2 cm buat tempat kait, tempat hak atau kait. Nah, yang 1 cm-nya ini untuk kampuh ini kita jahit. Caranya kita tekuk dulu begini ya. Terus tekuk kembali begini ya. Terus gini. Nah, ini kita jahit 1 cm. Nah, kemudian waktu balik juga jangan asal-asalan. Waktu balik kita samakan dulu nih garis ininya, garis jahitannya ya. Baru kita balik. Nah, jadi di sini kalau sudutnya dia bagus ya. Begitu juga yang bagian sebelahnya. Ya, yang kampuh 1 cm kita jahit disamakan dengan pinggiran bahannya ini ya. Kita tekuk. Nah, kemudian kita jahit di bagian, ngikutin bagian tepian kain. Sama, kita balik, kita tekuk dulu, kemudian kita balik. Ya. Nah, ini ya untuk bagian belakangnya ya. Kampuhnya kita bawa ke dalam. Kita tutup sama cetakan ban pinggang ini. Kemudian kita pentul dulu. Jadi sebelum dijelujur, kita pentul dulu keliling ya. Kita pentul keliling, bawa masuk ke dalam ya. Ya, tutup dengan cetakan ini, tertutup. Kita bantu pentul. Jadi waktu mentul ya, di bawah ban pinggang ini, tapi harus kena sisa bahan di sini.
Nah, waktu menjelujur ya, kita jelujurnya di bawah ban ya, dan harus kena ke bagian belakang ya. Di bawah ban harus kena di bagian belakang. Keliling kita jelujur. Oke, sisanya akan saya pentul aja. Kan kita jahit. Nah, waktu jahit di awal, dijahit di awal ini kan bahannya pas nih, dan di sini banyak sisa-sisa bahan yang kita tekuk tadi. Jadi kalau kita kunci langsung, baik pakai mesin hitam atau pakai mesin portable, biasanya suka agak kesulitan. Jarumnya tuh mesinnya tuh nggak mau jalan, dia diam di tempat. Jadi saya lebih suka untuk penguncian di awal. Ini kita balik dulu. Nah, kira-kira 2 cm dari ujung ya. Ini kita jahit terbalik dulu ya, sekitar 2 cm. Ini udah suatu penguncian yang seperti ini juga. Jahit sampai di ujung. Nah, sampai di ujung sekali. Nah, setelah itu kita putar kembali bahannya. Nah, ini udah suatu penguncian, jadi kita nggak kesulitan di ujung bahan ini ya, karena di sini tebal sekali. Kemudian kita turunkan sepatunya, kita mulai jahit pelan-pelan. Stabil di bawah ban pinggang ya. Nah, ketika di bagian akhir ini, kan ini yang 2 cm kan tidak ada pegangan roknya. Jadi, kita setelah dari resleting, jahitnya naik ke ban pinggang. Sama di akhir jahitan, saya pun lebih suka mengunci dengan membalikkan bahannya saja. Nah, ini selesai untuk bagian roknya. Tinggal kita kasih pengait atau hak dan som bagian bawahnya. Nah, sekarang kita akan pasang haknya atau pengaitnya. Di sini kita langsung masukkan benangnya double 2. Dan kita menggunakan jarum tangan yang besar.
Di sini kita dapat double 2 ya. Jadi dapatnya 4 ya, 4 helai sekaligus. Untuk yang lurus ini tempatnya di bagian yang lebih, dan jahitnya pun harus nembus ke bagian dalam karena ini juga berguna sebagai kekuatan ya, jadi harus nembus sampai bagian dalam. Ini saya jahit biasa aja tanpa tusuk piston, bisa juga kita finishing dengan tusuk piston. Nah, tapi untuk kali ini saya hanya akan menggunakan jahitan biasa dengan keluar masuk aja sekitar 3 atau 4 kali sehingga dia punya kekuatan. Kemudian kita kunci dulu di bagian dalam. Nah, untuk ke bagian yang satunya jangan langsung dimasukkan ya, begini ya, tapi masukkan ke dalam bahannya jadi benangnya tidak terlihat. Masukkan ke dalam bahannya baru kita keluar. Nah, baru kita jahit ke bagian luar yang ini. Sama ya, saya hanya akan menjahit biasa saja. Nah, saya kunci 2 kali di bagian belakang. Ya, kemudian yang bagian pengaitnya atau yang segitiganya ini posisinya di bagian yang pas dan jahitnya tidak boleh nembus keluar. Ini posisinya ada di dalam ya. Nah, karena dia tidak boleh nembus keluar, jadi jahitnya kita agak miring. Kita kunci, kemudian kita masukkan di bawahnya, nanti keluar di lubang yang satunya. Sama, kita kunci lagi, kita masukkan ke di bagian yang sebelahnya. Kita kunci 2 kali atau 3 kali supaya kuat dan tidak dedel benangnya. Nah, selesai untuk bagian haknya ini. Kemudian tinggal kita finishing som ya. Untuk som ini yang kita tekuk itu yang di bagian radernya ya. Jadi kita tekuk seperti ini. Kemudian kita beri pentul. Terus di bagian ujungnya. Setelah itu di bagian yang sisinya sambungan kita pentul. Nah, ini agak melengkung ya kan, hasilnya agak melengkung, kita bagi ya. Waktu lagi mentul kita bagi, jangan ngumpul di satu bagian. Tuh ya, dia agak melembung, kita gini ya. Nah, jadi tidak ngumpul, dia terbagi.
begitu juga semuanya. Setelah dipentul, tinggal kita finishing di som. Dan jangan lupa, waktu ngesom rok panjang itu jaraknya nggak boleh jauh-jauh ya. Nah, sekarang kita som. Nah, ini sedang saya som ya. Nanti kalau teman-teman pingin lebih jelasnya cara ngesom, saya sudah pernah upload ya sebelumnya. Nanti bisa dilihat di video saya yang cara finishing pakaian ya, cara finishing. Nah, untuk jarum somnya juga beda ya. Kalau yang ini tadi yang saya buat, bagaimana? Nah, kalau ini tadi yang saya gunakan untuk jelujur dan memasang kancing hak. Nah, ini yang saya gunakan untuk som. Jadi dia jarumnya berbeda ya. Jadi yang som itu lebih kecil. Nah, sekarang tinggal kita tunggu hasilnya. Nah, inilah hasil dari rok A-line yang dikembangkan atau dilebarkan. Jadi, ketika digunakan, dia lebih melambai-lambai. Nah, teman-teman bisa bandingkan ketika pertama kali saya menggunakan rok A-line yang biasa. Nah, inilah hasilnya. Demikianlah teman-teman cara membuat rok A-line yang dilebarkan. Nah, teman-teman bisa langsung mempraktekannya. Mudah-mudahan tutorial ini mudah dimengerti. Dan jangan lupa, jika tutorial ini memang bermanfaat, tolong ya di subscribe, di like, dan ditekan loncengnya supaya nanti ketika saya membuat tutorial yang baru, teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa